Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cakra. Di video kali ini, saya akan membahas algoritma pemrograman. Materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah algoritma sorting, kedua algoritma Astar. Materi yang pertama, kita akan membahas algoritma sorting. Apa itu sorting? Sorting adalah suatu proses mengurutkan kesekumpulan data dari yang terkecil ke terbesar atau kita sebut ascending, atau dari yang terbesar ke terkecil atau kita sebut descending. Sorting bisa mengurutkan sekumpulan data berupa angka maupun huruf. Metode sorting yang sering kita jumpai, yang pertama bubble sort, kedua insertion sort, ketiga selection sort, keempat merge sort, kelima quick sort. Di video kali ini, saya akan menjelaskan selection sort. Selection sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan nilai dengan membandingkan semua nilai, lalu setelah nilainya ditemukan, barulah dilakukan pertukaran nilai. Nilai yang sudah ditetapkan tidak akan kita bandingkan lagi. Kelebihan dan kekurangan dari selection sort. Kelebihan pertama, mudah dipahami. Kedua, kompleksitas selection sort lebih kecil dari bubble sort. Kekurangannya, kompleksitas dari selection sort cukup tinggi dibandingkan quick sort, merge sort, dan lain-lainnya. Contoh kasus. Terdapat array satu dimensi A yang memiliki 5 elemen dengan isi array sebagai berikut. Susun dengan menggunakan algoritma selection sort sehingga nilai isi array urut menaik atau ascending. Di sini sudah ada nilai yang masih acak, belum terurut. Di atas ini adalah indeksnya. Yang pertama, kita akan mengurutkannya dari kecil ke terbesar, dan kita mulai yang terkecil itu kita akan taruh di indeks ke 0. Yang pertama, kita akan lihat nilai dari indeks ke 0 ini akan kita bandingkan dengan nilai indeks ke 1. Karena nilai indeks ke 1 lebih kecil daripada indeks ke 0, maka nilai indeks ke 1 ini akan dibandingkan dengan nilai indeks ke 2. Karena nilai indeks ke-1 ini tetap lebih kecil daripada indeks kedua, maka nilai indeks ke-1 ini akan dibandingkan dengan nilai indeks ke-3. Kita lihat nilai indeks ke-3 lebih kecil daripada indeks ke-1. Maka nilai indeks ke-3 akan kita bandingkan ke indeks ke-4. Karena nilai indeks ke-3 yang paling kecil, maka kita akan taruh indeks ketiga ini, kita akan tukar nilainya dengan indeks ke 0. Selanjutnya, kita tidak akan lagi membandingkan nilai indeks ke 0. Jadi kita akan langsung lanjut ke indeks pertama. Di indeks pertama, kita akan bandingkan dengan indeks kedua. Karena indeks pertama lebih kecil daripada indeks kedua, maka kita akan membandingkan indeks pertama dengan indeks ketiga. Karena nilai indeks pertama tetap lebih kecil daripada indeks ketiga, maka nilai indeks ketiga ini akan kita bandingkan dengan nilai indeks keempat. Didapat bahwa indeks keempat lebih kecil daripada indeks pertama. Maka nilai indeks ke pertama ini akan kita tukar dengan nilai indeks ke-4. Di pas kedua, kita akan lanjut dari indeks ke-2. Nilai indeks kedua akan kita bandingkan dengan nilai indeks ketiga. Karena nilai indeks kedua tetap lebih kecil daripada indeks ketiga, kita bandingkan lagi dengan indeks ke-4. Indeks ke-4 lebih kecil daripada indeks kedua, maka akan kita tukar.
Lanjut. Sekarang kita lanjut ke indeks ketiga, akan kita bandingkan dengan indeks keempat. Karena indeks keempat lebih kecil daripada indeks ketiga, kita tukar lagi seperti ini. Pas ini adalah jumlah perulangan kita menukar. Jadi, rumus dari pas ini adalah jumlah elemen dikurangi 1. Jumlah elemen di sini terdapat 5 elemen. Dikurangi 1, maka jumlah pas adalah 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan yang saya sudah buat. Codingan ini saya berdasarkan contoh kasus tadi. Pertama saya akan mengeran dulu dan akan saya perlihatkan hasilnya. Oke, hasil akhir pengurutannya sudah benar 2, 3, 5, 7, 8. Dari kecil ke besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang saya buat ini. Yang pertama kita lihat ada 2 parameter, yaitu tampilkan array dan parameter selection sort. N ini adalah banyak elemennya dari data 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, printf list data ini. Lalu kita panggil fungsi tampilkan array. Ada parameter aktual, data, dan n. Jadi kita akan berikan nilai data n ini 5 dan data ini array-nya semua data ini. Kita lihat ditampilkan array. I-nya kita ada variabel pembantu i, inisiasinya itu 0. Mengapa 0? Karena kita akan panggilnya itu dari 0 sampai dengan i lebih kecil daripada n, yaitu 4. Jadi kita akan panggil nilai data indeks ke 0 sampai ke 4. Jadi 8, 5, 7, 2, 3. Lanjut ke sini. Kita akan memanggil fungsi selection sort. Kita lihat fungsi dari selection sort. Di sini ada parameternya itu inData dan inN. Sini ada variabel yang akan kita gunakan untuk membuatnya. Ada variabel post awal untuk menunjukkan pas keberapa. Kedua, ada variabel post min yang untuk menunjukkan indeks yang berisi nilai minimum sementara dan akan kita bandingkan lagi. Lalu ada J untuk mencari nilai maksimum. TMP, maksud saya di sini adalah temporary, adalah peubah menampung nilai sementara agar kita bisa tugas. Karena kita akan menukar di akhir kita akan menukar 2 nilai, jadi kita akan membutuhkan nilai peubah ini, yaitu TMP inilah. Lanjut, di bawahnya kita lihat di sini ada 2. Ada nested loop atau for dalam for atau loop dalam loop. Dengan kita lihat post awal nilainya 0. Post awal lebih kecil daripada 4. Post awal plus plus. Jadi nilai dari post min adalah 0. Lanjut di bawahnya kita lihat J sama dengan post awal plus 1. Jadi nilai J adalah 1. 1 lebih kecil daripada 5. Maka J++ akan mengincrement. Nah, di sini jika data indeks postmin ini tadi postmin nilainya adalah 0, jadi data indeks ke 0 adalah 8. Lebih besar daripada data indeks ke J. J ini
adalah 1 dari nilainya. Pos awal plus 1. J adalah 1. Data indeks 1 adalah 5. Jika data indeks ke 0 lebih besar daripada data indeks ke 5, maka pos min nilainya adalah J. Jadi karena ini indeks ke 1 lebih besar, indeks ke 0 lebih besar daripada indeks ke 1, maka nilai dari pos min ini yang awalnya 0 menjadi 1. Itulah makanya pos min ini indeks yang berisi nilai minimum sementara dan akan kita bandingkan lagi. Lanjut, pos min adalah 1. Lanjut lagi, J-nya adalah 2 sekarang. J menginkremen. Jika data indeks ke 1 lebih besar daripada data indeks kedua, kita bandingkan lagi 5 dengan 7. Karena ini data indeks ke 2 lebih besar daripada data indeks ke data indeks ke 1 lebih kecil daripada data indeks ke 2, maka tidak berlaku ini. Ini sama saja yang seperti saya jelaskan sebelumnya di PowerPoint tadi. Jadi kita akan tukar terus, kita akan cari terus nilai terkecilnya, dan kita akan dapatkan ini dia. Pos min itu kita lihat di sini adalah indeks ke 3. Jadi nilai pos min ini adalah 3. Kita percepat, kita lanjut aja ke bawah. TMP adalah sebagai pengubah menampung nilai sementara agar bisa ditukar. Seperti yang saya jelaskan tadi. Data indeks ke pos awalnya adalah 0, 8. Jadi TMP ini nilainya adalah 8. Lanjut di bawahnya. Data indeks ke pos min. Tadi pos min ini sudah dapat, kita nilai terkecilnya adalah berada di 3, yaitu berarti data indeks ketiga yaitu 2 sama dengan data indeks ke 0, 8. Jadi data indeks ke 0 akan menjadi 2. Di bawahnya data pos min atau data pos min ini adalah 2 tadi itu akan menjadi 8. Itulah jika kita lihat di sini, itulah penukarannya itu 8 dengan 2. Di bawahnya hasil pas ke pos awal plus 1. Pos awalnya adalah 0 plus 1, berarti hasil pas ke 1. Akan dipanggil lagi fungsi tampilkan array tadi. Yang ini nih. Karena data indeks ke 0 sudah bertukar dengan data indeks ke 3, maka saat kita panggil, maka hasilnya seperti ini. Sama yang seperti di pas ke 1 di PowerPoint tadi. Kita ulangi langkah-langkah ini sampai pos awal ini sampai ini tidak berlaku lagi. Lalu kita akan lanjut sampai kita dapatkan hasil pas keempat ini, nilainya yang sudah terurut. Jika kita lihat di sini, selanjutnya setelah kita panggil semua ini, inilah hasilnya yang kita dapat. Hasil pas ke 1 sampai ke pas ini. Mengapa saya buat ini? Karena saya ingin menunjukkan di PowerPoint saya tadi itu ada saya buat pas-pas tadi itu nilainya benar. Saya lanjutkan di bawahnya. Printf hasil akhir pengurutan. Nilainya itu adalah
tampilkan array tadi, kita panggil fungsi dari tampilkan array. Karena datanya itu sudah benar, sudah kita tukar-tukar sampai sama seperti di pas keempat ini. Jadi jika kita panggil ini, kita panggil dari indeks ke 0, data indeks ke 0 sampai data indeks ke 4, hasilnya sudah terurut seperti ini. Sekian untuk penjelasan dari algoritma selection sort. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma A*. Sekarang kita akan masuk ke materi algoritma A*. Pengertian: algoritma A* adalah algoritma mencari rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan nilai heuristiknya. Notasi-notasi yang kita gunakan, yang pertama G atau geographical cost adalah total jarak yang didapat dari vertex awal ke vertex sekarang. Kedua, heuristic cost adalah perkiraan jarak dari vertex sekarang ke vertex akhir atau finish. Ketiga, F ini adalah perkiraan jarak terpendek yang kita peroleh dari penjumlahan G ditambah H. Nanti peletakan masing-masing notasi ini adalah sebagai berikut. G diletakkan di sini, H diletakkan di sini, dan F kita letakkan di sini. Selanjutnya, di sebelah kiri saya ini kita akan mencari dengan algoritma A* rute terpendek dari start ke finish. Yang pertama, kita akan mencari nilai G-nya dulu. Kita anggap jika perpindahan dari satu titik ke titik lain atau vertex lain adalah 1. Jadi nilai G dari start ke sini adalah 1. Di sini 1, 1, dan 1. Lalu bila perpindahannya itu secara diagonal, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita akan mendapatkan model dari Pythagorasnya seperti gambar ini. Yaitu kita menggunakan rumus Pythagoras, akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi akar 2 adalah kita bulatkan 1,4. Kita buat di sini 1,4. Di sini pun juga 1,4, 1,4, 1,4. Lalu kita akan mencari nilai H atau heuristic cost-nya. Di sini kita juga menggunakan rumus Pythagoras dari titik finish ke titik ini. Jadi tingginya itu adalah 3 dan panjangnya itu adalah 4. Kita hitung akar dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat 16. Hasilnya yaitu 5. Lalu kita mencari nilai F dengan menjumlahkan kedua nilai ini. Yaitu 1 tambah 5 adalah 6. Kita ulangi seperti tadi, mencari nilai F dan H-nya dengan cara seperti di vertex ini. Jika saya cari, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dengan F terkecil. Jadi, nilai dengan perkiraan jarak terpendeknya adalah di sini. Kita beri tanda warna hijau. Kita ulangi langkah seperti tadi itu, seperti di start. Tetapi titik pusatnya itu adalah di titik warna hijau ini.
saya akan tampilkan nilai dari H-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai G-nya dengan menjumlahkan dari vertex hijau ini dengan vertex sekarang. Itu sama dengan sini karena pemindahan secara diagonal ditambah. Nah, lalu ini lalu ini kita update juga nilainya sama seperti ini, yaitu 1 0 sebelah ini, lalu di sini terakhir sini. Oke, kita lihat nilai dengan F terkecil letaknya di sebelah sini. Kita beri tanda warna hijau. Kita ulangi lagi seperti tadi. Sini saya akan tampilkan nilai H-nya, nilai heuristiknya yang saya dapat dari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Lalu saya mencari nilai G lagi dengan menjumlahkan dengan vertex yang warna hijau yang baru ini. Jadi sama dengan 1,4 ditambah ini 1 ditambah ini sama dengan 1,4 ditambah ini, kita update nilai ini ya, 1 ditambah ini, sini 1 ditambah ini, dan yang ini 1,4 ditambah yang ini. Yang terakhir ini tambah ini. Kita lihat nilai dengan F terkecil yang terbaru adalah di sini. Kita berikan warna hijau. Sekarang adalah kita dengan titik pusat ini yang terakhir kita akan tampilkan nilai heuristiknya. Nah, sama seperti tadi, kita akan menjumlahkan nilai G-nya itu dengan nilai yang hijau baru ini. Sama dengan 1 tambah ini sama dengan 1,4 ditambah ini, update ini 1 ditambah ini 1 tambah ini 1,4 ditambah ini 1, kita lihat di finish ini karena nilai G-nya itu adalah 0 karena jarak dari ke finish ini adalah 0. Kita buat nih. Kita jumlahkan dari 4,2 ini ditambah 1,4 sama dengan 1,4 ditambah 4,2. Jadi hasilnya 5,6 ditambah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 5,6. Jadi untuk rute terpendek dari start menuju finish kita dapatkan
dengan langkahnya itu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan terakhir menuju finish. Lanjut, saya akan memberikan contoh tetapi menggunakan halangan. Di sini adalah algoritma A-star yang menggunakan halangan. Jadi dengan adanya halangan ini, kita harus menuju titik finish dengan mencari rute yang terbebas dari halangan. Yang pertama, sama seperti tadi, saya akan memunculkan nilai heuristik dari sekitar start ini. Lalu kita akan mencari nilai G-nya. Sama seperti tadi, jika nilainya itu diagonal atau miring, nilainya 1,4, dan tidak diagonal nilainya 1. Lanjut, kita lihat di sini nilai F terkecil adalah di sini. Kita berikan petanda warna hijau. Selanjutnya, kita munculkan nilai heuristik dari sekitar warna hijau ini. Kita isikan nilai G-nya dengan secara sama dengan nilai G sebelumnya ditambah 1,4 karena diagonal. Nilai 2,8. Di sini juga sama dengan ini, sama dengan ini ditambah 1,4. Di sini seharusnya ditambah 1 karena tidak diagonal. Di sini 1,4 ditambah 1 yaitu 2,4. Selanjutnya kita lihat nilai dengan F terkecil ternyata letaknya di bawah sini. Jadi kita akan lanjutkan nilai dengan F terkecil, kita menggunakan rute di bawah ini. Saya sudah kopas, hasilnya seperti ini. Saya akan berikan warna hijau. Lalu saya akan munculkan nilai dari sekitar warna hijau ini, nilai heuristiknya. Lalu saya akan jumlah 1 ditambah 1,4 yaitu 2,4. Di sini 2,8, 2,4, 2,8, sini 2,4. Lalu kita lihat nilai dengan F terkecil di sini adalah 4,6. Di atas ini adalah 4,6 juga. Jadi kita akan menggunakan rute yang di sini dulu. Kita akan berikan petanda warna hijau. Lalu kita akan munculkan nilai heuristik dari sekitar sini. Nah, lalu kita tambahkan dengan nilai G. Di 2,4 sama dengan 2,4 ditambah 1,4. Di sini sama dengan ditambah 1 sama dengan 1,4 ditambah 2,4. Sini sama dengan 1 ditambah 2,4 sama dengan 1,4 ditambah 2,4. Kita lihat nilai F terkecil
di sini, karena di sini 4,6 dan di sini 6. Kita berikan petanda warna hijau di sebelah sini. Selanjutnya saya akan munculkan nilai dari sekitar titik ini. Kita tambahkan dengan nilai G sama dengan ini, tambah 1 sama dengan ini ditambah 1,4 sama dengan ini ditambah 1 sama dengan ini ditambah 1,4. Di sini kurang muncul. Lalu sama dengan ini ditambah 1,4. Kita lihat nilai dengan F terkecil di sini ada 4,8, di sini 6. Jadi kita ambil nilai dengan F terkecil di sini. Selanjutnya kita munculkan nilai H-nya dari sekitar yang hijau ini. Kita munculkan lalu kita tambahkan dengan nilai G-nya ditambah 1,4 sama dengan ditambah 1 sama dengan ditambah 1,4 lalu sama dengan ditambah 1. Di sini nilai H-nya adalah 0. Lalu nilai G-nya ya adalah ini ditambah 1. Jadi nilai F dari finish adalah 0 ditambah 4,8. Jadi kita dapat rute dengan jarak terpendek dari start ke finish adalah rute yang di bawah ini. Kita turun lalu naik, bukan rute dari di atas ini. Sekian materi dari algoritma sort dan algoritma start. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.